Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini Allah masih melimpahkan untuk kita berbagai macam kenikmatan yang di pagi ini. Mari kita syukuri kenikmatan yang seringkali kita lalai untuk mensyukurinya. Kenikmatan usia, kenikmatan kesehatan, dan juga kenikmatan iman dan Islam menjadi sebuah kenikmatan utama kita paling syukuri, karena dengan itulah alhamdulillah wa syukurillah kita masih istiqomah dalam amal kebaikan, masih istiqomah untuk terus beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, dan tentu menjadi sebuah kenikmatan di saat mungkin sebagian orang uh, melewati paginya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita alhamdulillah mengisi pagi dengan keberkahan pagi, yaitu untuk menghadiri majelis ilmu, sebuah majelis yang di sana Allah turunkan rahmatnya, sebuah majlis yang dikelilingi para malaikat. Bahkan Allah menyebutkan orang-orang yang hadir di majlis ilmu sebagai majlis zikir ini dengan sebutan yang mulia, bahkan disampaikan kepada para penduduknya. Salawat dan salam tentu senantiasa menjadi keseharian kita untuk terus kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, juga mudah-mudahan keluarganya, para sahabatnya, juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi ini di Sabtu keempat, sebagaimana menjadi jadwal kita akan mencoba mengupas sebuah tema tentang kesehatan yang dibersamai oleh Dr. Fikri Fauzan, Sekjen atau Sekretaris Umum Yayasan Majelis Keluarga Indonesia, yang alhamdulillah juga sudah hadir bersama kita untuk sama-sama mengupas sebuah resolusi di tahun 2025. Ini tema yang tentu sangat penting untuk kita pahami tentang kesehatan ya. Karena tema yang ini jangan memang menjadi satu resolusi semua jemaah, karena kesehatan menjadi doa yang kita bacakan setiap zikir pagi dan petang. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkanlah di badanku, wasam'i wa basari, dan juga pendengaranku dan juga penglihatanku. Al-afiyah dalam pandangan para ulama tidak hanya sehat secara fisik tapi juga rohani. Tapi di pagi ini alhamdulillah kita akan mengupas sebuah tema tentang sehat secara fisik, sehat yang disebutkan oleh Dr. Piki sesungguhnya salah satu penyebab terbesar kesehatan kita, rusaknya kesehatan kita adalah dari dapur kita, yaitu makanan yang kita makan. Kalau Babi Haikal selalu mengingatkan tentang halalan thayyibah ya, karena dalam Al-Quran di Al-Baqarah ayat 168, bahkan manusia pun diseru oleh Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah wahai manusia, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, wahai manusia makanlah apa yang ada di bumi ini, yaitu yang halal dan thayyib. Tentu bagi orang beriman, kalau disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 172, halal menjadi tidak disebut oleh Allah ketika Allah menyeru orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tapi justru yang taib lah yang diperintahkan oleh Allah bagi orang beriman, karena halal tentu tidak menjadi sebuah isu besar seharusnya bagi orang beriman ya. Tapi yang jadi masalah adalah tidak semua makanan yang halal adalah thayyib untuk kita, dan insya Allah inilah yang akan dibahas oleh Ustaz Dr. Piki ini. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum, Dok. Sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ini tema yang penting sekali ya, langsing dan sehat. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi resolusi ini ya bagi yang merasa tersinggung ya mohon tentu jadi sebuah tekad besar ini bagi saya pribadi pun adalah ya punya berat badan yang alhamdulillah gitu sehat ya. Eh, tapi apakah bagaimana ukurannya? Nah ini insya Allah kita akan tanya langsung ke Dokter Vicky bagaimana orang yang punya eh, tubuh sehat ini berapa sebenarnya BB-nya dan apakah jadi jaminan orang yang langsing itu sehat atau sebaliknya orang yang gemuk itu juga tidak sehat. Nah ini mungkin menjadi sebuah pembahasan penting dan ini ingatkan mewaspadai bagaimana makanan yang kita konsumsi ya. Tafadhol, silakan Dokter Vicky. Baik, terima kasih Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik jamaah Majelis Keluarga Indonesia, pada hari Sabtu keempat seperti biasa kita update atau berbincang-bincang karena memang kita ini maunya semuanya kita bahas nih ya tentang keluarga. Salah satu kita bahas tentang kesehatan agar keluarga kita itu bisa menjadi jauh lebih sehat. Jadi yang kita sudah pahami bahwa kalau kita mau hidup sehat itu 70% itu memang adanya di dapur. Ini izin saya share slide dulu ya. Oke. Oke, baik. Bismillah. Jadi hari ini kita akan membahas tentang 70% sehat adanya di dapur. Jadi 30%-nya ada di mana? 30%-nya ada di kalau ini saya kutip dari quotes ya. Jadi 70% sehat di dapur, 30%-nya sehatnya di tempat kebugaran atau di gym gitu. Jadi kalau misalnya binaragawan gitu, dia lebih berkutat 70%-nya itu justru di makannya dibanding dia exercise-nya. Oke, kita bahas sedikit ya tentang apa itu gizi seimbang. Gizi seimbang ya susunan asupan makanan yang jenis jumlah gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh ya, dengan asupan makanan yang sesuai tubuh mendapat gizi yang cukup dan dapat menjalankan fungsinya tanpa masalah. Itu gizi seimbang ya. Nah, gizi seimbang tuh begini, seimbang itu seimbang asupan, seimbang juga energi yang keluar. Ini kan ada neraca ya. Nanti bakal lebih lebih jelas ada di slide berikutnya. Mungkin jauh lebih menyindir mungkin ya. Jadi yang jadi setiap individu harus memperhatikan pemenuhan gizi, harus seimbang nih asupan yang masuk sama energi yang keluar agar performa hidupnya baik. Nah, ini gambaran peran gizi dalam menunjang performa pada lansia atau dewasa ya. Jadi ada yang pertama karbohidrat. Karbohidrat itu apa? Karbohidrat itu sebagai sumber energi utama. Ya, ada nasi, ada kentang, ada mie, ada tepung, ada jagung gitu ya, ada kentang.
Jadi ini banyak di Indonesia ini double karbo. Jadi dia makan mie, habis itu pakai nasi. Jadi nasi lauk mie. Walaupun mie-nya ada telurnya misalnya. Jadi ayo dari jamaah MKI ada yang mau mengaku ada pernah makan nasi lauk mie yang Saya ngaku dokter. boleh di chat, boleh bicara gitu ya. Banyak ya? Saya dokter waktu kecil. Oh iya. Karena ibu saya bilang kalau nggak pakai nasi nggak afdol. Tenang ya. Jadi yang ngomong juga sama nih. Pelakunya juga. Saya kalau makan mie harus pakai nasi, kayak gitu dokter. Biar dia makan nasi. Makanan pokok waktu kuliah. Makanan pokok waktu kuliah. Mie. Pas pakai nasi ya mantap itu. Baik. Ini ada mie nih. Semalam beli. Ini Indomie goreng jumbo. Indomie goreng jumbo itu dia 1,5 kali lipat dari mie instan biasa ya. Nggak sampai 2 ini. Banyakan 2. Dan banyakan juga kita itu makan mie itu double gitu. Jadi kalau yang mie goreng jumbo ini kalau dilihat dari informasi nilai gizinya itu ada di 540 kilokalori. Kalau ditambah sama telur 2 biji itu jadinya 600, dah setara dengan 1 nasi padang tuh. Oke, lanjut. Protein udah tahu, telur, ayam, daging, ikan gitu ya. Tempe, tahu. Lemak kita butuh juga ya. Ada minyak, ada ya buah-buahan, alpukat, terus kelapa, butter. Nah, sama cairan juga dibutuhin nih. Fungsi cairan itu menjaga suhu tubuh tetap stabil dan menjaga keseimbangan asam basa tubuh ya. Kalau kita kurang cairan itu bisa dehidrasi, nurunin performa juga. Nah, ini adalah 6 esensial dari nutrisi. Jadi ada makronutrien, ada mikronutrien. Jadi kalau kita mau sehat, itu tentunya harus 2 itu tuh. Makro sama mikro sama satu lagi penunjangnya. Yang membalanskan semua yaitu air ya. Oke, zat makro itu ada tadi yang saya udah jelasin, karbo, lemak, protein. Jadi kalau karbo dan protein itu sebanyak 1 gram itu setara dengan 4 kilokalori, kalau lemak itu 9 kilokalori. Oke, kalau gizi mikro butuhnya vitamin. Vitamin itu ada yang larut dengan lemak, ada yang tidak larut lemak. Ya. Jadi lemak itu butuh nggak? Lemak itu butuh. Kenapa? Karena ada vitamin yang larut pada lemak gitu. Jadi kalau kita nggak makan lemak salah juga. Kenapa? Karena lemak itu juga dibutuhkan untuk transporter atau untuk mengikat dari vitamin itu ya. Oke. Nah, oke, kita akan bahas tentang pengukuran status gizi gitu. Ini materinya tipis-tipis aja lah karena saya tuh maunya sebenarnya diskusi aja nanti. Jadi kalau pengukuran status gizi itu sebenarnya kita pakai IMT. IMT itu gampang, kita tinggal buka di handphone kita, klik kalkulator IMT, lalu masukin berat badan, kemudian tinggi badan dikuadratkan. Misalnya tinggi badan 1,8, berarti 1,8 meter kali 1,8 meter. Hasilnya nanti dibagiin ke berat badan. Nah, itulah indeks massa tubuh. Nanti ketahuan nih, kita underweight, atau normal, atau overweight, atau obesitas. Nah, yang pegang handphone gitu. Coba ada nggak yang bisa menghitung IMT-nya sendiri gitu. Berat badannya misalnya 80.
dibagi tinggi badannya 1,7 dibagi 1,7. Jadi kalau berat badannya 80, tinggi badan 170 itu dia IMT-nya 26. Gampangnya berat badan, ya gampang pakai kalkulator tuh. Berat badan misalnya berapa, 80 dibagi tinggi badan, dibagi lagi tinggi badan. Gitu. Kalau di kalkulator gampang. Misalnya berat badan saya, misalnya 76, tinggi badan saya adalah dibagi 1,71. Kemudian dibagi lagi hasilnya. Dibagi lagi dengan 1,71. Jadi 2 kali. Gitu. Berat. Nah, kita range-nya di 18,5 sampai 25. Jadi kita harus self assessment sendiri, kita itu obesitas, overweight, normal apa underweight. Oke. Kalau under gimana caranya kita naik? Kalau overweight gimana caranya kita turun? Kalau obesitas gimana caranya kita insaf? Nah, ini gambarannya ya. Jadi gambaran kalau misalnya kalori masuknya itu lebih sedikit daripada kalori keluar. Hasilnya akan kurusan gitu. Kalau misalnya balance antara kalori masuk sama kalori keluar, hasilnya berat badannya segitu-segitu aja gitu. Dok, saya nih udah nggak makan nasi apa-apa gitu. Saya udah nggak makan ini, nggak makan itu, nggak makan ini, nggak makan itu gitu. Dalam hati saya bohong gitu. Dalam hati saya kalau misalnya ke pasien tuh, wah bohong bilang gitu. Nggak mungkin gitu kalau misalnya kalori masuknya sedikit gitu. Terus kalori keluarnya, berarti kalau misalnya kalori masuknya sedikit udah sedikitin, terus badannya tetap segitu-segitu aja, artinya apa? Artinya kalori keluarnya sedikit gitu. Artinya dia kurang gerak, dia kurang olahraga gitu. Dok, saya udah ngurangin makan tapi berat badan nggak turun-turun, berarti kurang gerak gitu. Dok, saya udah ngurangin makan tapi kok nggak kurus-kurus gitu. Bisa jadi nggak sadar gitu. Bisa jadi nggak sadar kalau kalori yang masuk itu sebenarnya udah banyak gitu. Nanti saya ajarkan deh metodenya bagaimana cara kita bisa nurunin berat badan ya. Nah, yang sebelah kanan nih kalori masuk lebih banyak daripada kalori keluar. Nah, ini akan surplus gitu. Nah, kalori itu akan disimpan atau karbohidrat atau gula itu akan disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan lemak yang ada di perut utamanya ya. Oke. Nah, pengeluaran kalori harian itu adalah gini, kalori masuk itu adalah makanan yang dikonsumsi. Kalori yang keluar itu ada yang namanya BMR atau basal metabolic rate. Kemudian kita makan juga itu juga ada yang namanya TEF atau thermic effect of food. Jadi makanan-makanan apa yang menyebabkan kalori itu keluar gitu. Dan yang ketiga adalah aktivitas fisik. Kita bahas ya. Basal metabolic rate. Basal metabolic rate itu adalah kalori yang dibutuhkan pada manusia dasarnya berapa sih gitu ya. Jadi itu tergantung dari komposisi tubuh, usia, bobot, tinggi badan, jenis kelamin. Ada rumusnya? Ada. Rumusnya nanti saya jelaskan. Kemudian ada thermic effect of food. Jadi ada makanan-makanan yang kalau kita konsumsi itu juga membutuhkan kalori. Contohnya untuk mencerna protein itu lebih tinggi gitu. Kalori yang dibutuhkan untuk mencerna protein dibandingkan karbohidrat dan lemak gitu. Jadi kalau kita konsumsi protein itu dibutuhkan kalori juga untuk mencernanya.
Kemudian yang ketiga ada aktivitas fisik ya, dari ringan ke berat. Oke, nah ini rumus nih, rumus dari BMR. Rumus dari BMR itu ada rumusnya, rumus kebutuhan kalori. Kalau laki-laki rumusnya itu, kalau perempuan rumusnya itu. Jadi nanti kalau simpelnya gampang, tinggal buka di Google, langsung berapakah kebutuhan kalori laki-laki usia 40 tahun. Berapa kebutuhan kalori usia 35 tahun. Google atau Meta bakalan cepat langsung bisa ngeluarin tuh berapa BMR kita, berapa kebutuhan kalori kita. Nah, contoh misalnya BMR-nya, BMR-nya 2000 misalnya ya. Laki-laki 2000. Setelah dihitung pakai rumus, kalau susah tinggal cari aja di internet tentang tabelnya, masukin misalnya laki-laki umur berapa, tinggi badan berapa, nanti BMR-nya ketahuan misalnya 2000, nanti linknya saya kasih di grup ya. Kemudian BMR itu dikalikan level aktivitas fisik. Nah, ini saya ya mengajak mentadaburi tabel ini ya, bahwa tidak aktif itu BMR dikali 1,2 gitu. Jadi kita metabolisme basal gitu ya, kita tiduran gitu, kita butuhnya BMR doang, paham ya? Jadi kita tiduran gitu butuhnya BMR doang. Kita sakit nih tiduran itu BMR doang. Beda ya, kalau sakit nambah. Kalau kita misal tiduran aja itu butuhnya BMR aja. BMR-nya misalnya 2000, ya udah butuh 2000 aja gitu. Buat hidup. Gitu. Kalau kita tidak aktif tapi kita jalan-jalan gitu, ada ya bergerak ke toilet gitu kan. Itu BMR dikali 1,2. Nah, kalau cukup aktif. Nah, cukup aktif itu BMR-nya dikali 1,375. Artinya apa? Olahraga yang 1-3 kali seminggu itu, kalau misalnya kalori kita kebutuhannya 2000, artinya 2000 dikali 1,375. Nah, berarti berapa tuh? Berarti kebutuhannya 2600 kalau kita ada olahraga. Gitu. Jadi kalau kita olahraga 1-3 kali seminggu, artinya apa? Artinya kita mengurangi kira-kira rata-rata 500 kalori. Mendefisitkan yang tadi 500 kalori. Nah, kabar baiknya gini. Kabar baiknya setiap pengurangan 500 kalori dalam tubuh kita itu udah pasti gitu. Insya Allah bakal turun 0,25 sampai 0,5 kilo per minggu gitu. Enak loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita kurangin kalori makan kita 500, itu berat badan kita, ini nggak pakai olahraga nih, kita defisit kalori 500, kita nggak pakai olahraga, itu berat badan pasti turun 0,25 sampai dengan 0,5. Pertanyaannya, Dok, kok saya sudah diet tapi saya nggak turun-turun. Itu menurut saya berdasarkan pengalaman saya guiding, kebetulan waktu saya jadi dosen itu saya pernah punya mahasiswa yang berat badannya 144 kilo. Itu laki-laki. Dia berat badannya 144 kilo. Itu PSK banget. Wah, kok PSK gitu? PSK itu pria 1 kuintal. Gitu. PSK banget itu. Pria 1 kuintal. Nah, saya coba turunkan berat badannya, caranya bagaimana? Caranya dengan
defisit kalori. Jadi ini saya langsung ke taktis ya gitu. Mungkin di slide ini akan lama karena gini. Jadi mudahnya Bapak Ibu sekalian gitu. Lakukan yang namanya food recall. Food recall itu apa? Food recall itu bagaimana Bapak Ibu mengingat makanan apa yang dimakan. Sekarang kalau mau dicoba silahkan ambil pulpen, ambil apa namanya kertas. Kita mulai coba food recall. Food recall itu apa? Food recall itu mengingat, namanya juga recall, mengingat 2 kali 24 jam kemarin kita makan apa. Dari hari Kamis bangun tidur, misalnya makan apa? Misalnya bangun minum teh. Minum teh gulanya berapa sendok? Cobain tahu berapa gitu. Kemudian makannya berapa? Makannya apa aja? Makan gorengan 2 catet gitu. Oh, jam 9 makan pempek, catet gitu. Jadi food recall. Food recall itu mengingat 2 kali 24 jam kemarin kita makannya apa aja sampai 24 jam. Habis itu berarti kan punya 2 daftar tabel kan. Nah, baru dari situ dievaluasi. Oke, kalau sulit mengingat, lakukan reverse-nya gitu. Kalau recall kan mundur. Nah, ini kalau recall tuh retrospektif, mundur ke belakang. Nah, kalau bingung, Bapak Ibu bisa prospektif ke depan. Tapi saran saya 1 minggu. Jadi kalau mau diet, mau nurunin berat badan, gitu, atau mau meningkatkan berat badan, itu coba food recall dulu selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu, catat apa yang dimakan selama 1 minggu. Sedetail-detailnya gitu. Jadi punya note kecil gitu, catat nih, makannya apa, catat gitu. Tapi selama 1 minggu ini makan biasa aja, nggak usah diet, biasa aja. Makan layaknya kita biasa. Lagi pengen ini makan gitu. Gitu. Dan kalau bisa sebelum mulai timbang dulu, nanti 1 minggu timbang. Nah, 1 minggu naik nggak? 1 minggu nggak naik ternyata. Oh, berarti rata-rata yang kita makan itu sesuai tuh kalorinya dengan apa yang kita aktivitas fisik ya. Caranya gitu Bapak Ibu. Jadi caranya adalah bagaimana kita mencatat dulu nih selama 1 minggu kira-kira apa yang sudah kita makan. Oke. Cara kedua diet itu adalah mempunyai timbangan digital gitu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau diet, timbangan digitalnya harus punya gitu. Terus posisiin timbangan digitalnya di situ aja, jangan diubah-ubah. Ubinnya harus ubin yang itu. Jangan pindah-pindah ubin karena timbangan digital kita ini kan sensornya cuma 4 gitu ya. Bahkan ada sensornya cuma di tengah atau nanti beda-beda tuh setiap timbangan. Jadi timbangannya kalau bisa tetap di sini. Terus jangan ada timbangan favorit. Ah, saya enak nih timbang di kantor aja. Kalau timbang di kantor lebih kurus gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Lebih menyukai timbangan saya lebih senang nimbang di ini gitu. Gitu ya. Jadi timbangannya harus timbangan kita sendiri. Kalau bisa timbangan digital supaya apa? Supaya nimbang tiap pagi. Kalau mau diet nimbang tiap pagi gitu. Dan dicatat. Nanti akan ketahuan nih. Senin ketemu Senin turun nggak gitu. 0,25, 0,2 gitu. Bapak Ibu kalau turun 0,25 itu artinya 1 bulan itu turun 1 kilo gitu. Turun 1 kilo itu kalau 2024 kemarin beratnya 90 kilo misalnya. Berarti sebenarnya di Desember ini berat badannya udah kurangin 12 ya, 90 kurang 12. Berarti 78 gitu.
Bukankah itu hal yang baik ya gitu. Jadi saya mau coba brainstorming sebenarnya kalau diet itu gampang gitu. Diet itu gampang banget. Dia defisit kalori 500 aja tuh udah kurang banget gitu. Udah kurang banget. Kalau puasa aja Senin Kamis aja udah pasti turun loh berat badannya. Kalau yang rutin puasa Senin Kamis. Justru kalau misalnya puasa Senin Kamisnya rutin tapi misalnya masih berat badannya over, berarti mungkin ada yang salah juga sama saat saat buka puasanya atau saat sahurnya gitu ya. Oke. Atau ya memang tadi ini ya aktivitas fisiknya nggak olahraga sama sekali gitu. Terus kalau misalnya aktif olahraga 3 sampai 4 kali per minggu itu 1,55 gitu. Jadi kalau olahraganya aktif 3 kali aja seminggu gitu. Durasinya berapa? Durasinya 30 menit gitu. Jalan aja jalan 30 menit. Itu turun berat badannya udah pasti setengah kilo tuh. Setengah kilo seminggu. Oke. Yang salah itu turun berat badan seminggu 4 kilo, seminggu 8 kilo gitu. Oke, di tahap awal mungkin nggak sih dok 1 minggu turun 2 kilo atau 3 kilo? Mungkin karena biasanya yang turun itu kadar air ya gitu, kadar air yang turun. Jadi atau memang di tahap awal itu mudah gitu, tahap awal tuh mudah turun berat badan nanti lama-lama stuck. Itu nggak ada masalah. Oke, lanjut. Nah ini ya, 1 gram protein itu 4 kalori, karbohidrat 4 kalori, lemak 9 kalori. Oke, nah yang diutamakan di dalam tubuh kita itu kita butuh protein. Makanya di slide ini dibahas bahwa protein itu paling penting karena protein itu akan dibahas pertama. Rata-rata di Indonesia itu kurang konsumsi protein, banyaknya karbo gitu. Karena rata-rata nasinya jauh lebih banyak daripada lauk. Oke, butuhnya berapa sih? Butuhnya itu 0,8 gram kali kilogram berat badan. Contoh berat badan kita misalnya adalah gampang aja ya, misalnya 50 berat badan kita 50. Berarti sebenarnya kita butuh protein berapa? 0,8 kali 50, artinya 40 gitu. 40 gram protein ya. Kalau kita membangun otot, kita butuh 1,6 sampai 1,8 gram per kilogram berat badan. Oke. Nah, buat gambaran aja satu telur itu 6 gram, 5 sampai 6 gram. 5 gram lah, 6 gram tuh jarang. Ya. Satu telur itu 5 gram. Kemudian dada ayam per 100 gram, atau enggak usah dada lah. Daging ayam per 100 gram itu dia 31 protein. Jadi kalau kita makan 1 potong ayam itu sebenarnya plus telur itu sudah cukup tuh proteinnya. Kalau misalnya berat badan 50, kalau berat badan 60 lebih butuh protein lebih tinggi lagi. Tapi kalau kita ada exercise, kita ada membangun otot itu 1,6 sampai 1,8. Nah, cara diet paling efektif adalah banyakin makan protein. Kalau banyak makan protein artinya ototnya akan dibangun. Nah, kabar baiknya otot yang dibangun itu sebagai kompor untuk membakar kalori. Jadi makin banyak ototnya, maka lebih gampang kurusnya. Jadi makanya kalau kita mau kurus atau kita mau langsing sehat, lebih baik apa? Lebih baik kita harus exercise, lebih baik latihan beban gitu. Jadi pakai barbel, mau pakai galon boleh, mau pakai apa namanya
botol Aqua 1.500 gitu. Ya lakukan saja gitu. Oke, karbohidrat 2. Itu sumber energi berperan dalam oksidasi lemak. Ya. Kemudian kelebihan karbohidrat disimpan dalam hati otot sel lemak dan tidak banyak manfaatnya. Jadi disimpannya menjadi sel lemak gitu. Kalau misalnya kita kelebihan karbohidrat. Nah, coba carilah makanan-makanan karbohidrat yang indeks glikemiknya di bawah 55. Kalau di bawah 55 itu berarti karbohidrat yang kompleks. Nah, kita cari yang di bawah 55 gitu. Yaitu ini ada tabelnya, nanti saya share ya. Gitu. Jadi pilihan karbohidrat yang glycemic index-nya di bawah 55. Oke. Itu rekomendasinya ya. Lemak butuh, kemudian air juga butuh ya, gitu. Rata-rata sih di 2.500 kita kebutuhannya. Airnya 1.500. Makanan itu kan juga mengandung air ya. Jadi 30%-nya dari makanan, dari minuman 60%. Makanya rata-rata kebutuhan cairan kita adalah berapa? 1.500 sampai 2.000 gitu. Kemudian keluarnya berapa? Keluarnya di urin 1.500. Kemudian ada yang dari bernafas, kemudian ada dari keringat, kemudian ada dari keluar dari kotoran ya, dari BAB itu juga keluar air. Jadi kita harus bisa mengatur juga keseimbangan cairan tubuh ya. Di mana cairan tubuh itu bisa keluar dari radiasi, konveksi, evaporasi, konduksi. Nah, indikasi dehidrasi itu dia dari urin gitu. Jadi kalau kita cukup nggak sih minumnya, lihatnya dari urin. Kalau urinnya pekat berarti minum kita kurang. Selain itu indikasi lainnya adalah bibirnya kering, merasa haus, tenggorokan kering. Oke, ini slide-slide terakhir sebelum kita diskusi. Ada hormon stres menyebabkan bisa insomnia, depresi, kecemasan, hipertensi, obesitas, dan lain-lain ya. Kemudian diet tidak sehat, ketidakaktifan fisik, merokok, stres itu bisa menyebabkan 1, hipertensi, jelas. 2, hiperlipidemia atau kolesterol tinggi. Diabetes mellitus bisa. Nah, diabetes mellitus itu karena asupan gulanya itu kebanyakan waktu zaman masih muda. Jadi sekarang ini Indonesia ini darurat gula nih, gitu. Sekarang yang pekerja-pekerja Gen Z ini nggak asik kalau nggak minum kopi, nggak asik kalau nggak minum boba waktu dia break kerja, gitu. Dia harus beli kopi, beli boba. Dok, kopi itu boleh nggak sih? Kopi boleh. Teh boleh nggak sih? Boleh gitu. Tapi jauh lebih baik tehnya itu nggak pakai gula. Dok, saya ini udah adiksi sama kopi. Saya bilang sama teman saya, ya udah, ini ada americano minum gitu. Oh, nggak bisa gitu. Nah, itu saya tanya, kamu tuh ketergantungan kopi atau ketergantungan gula gitu. Jadi ternyata orang itu adiksinya bukan adiksi terhadap kopinya, dia adiksi terhadap gulanya, atau dia adiksi terhadap gaya hidup karena teman-temannya rata-rata pada ngopi di kantor gitu. Jadi kopi tidak usah disalahkan karena kopi itu sebenarnya justru menyehatkan apabila dengan kadar yang sesuai. Jadi 1 cangkir kopi tanpa gula, tanpa creamer itu secara penelitian 1 cangkir ya, itu meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Itu sudah jelas penelitiannya gitu. Jadi kopi tanpa gula, tanpa susu itu dia akan meningkatkan kesehatan jantung sebenarnya. Oke. Ketidakaktifan fisik bisa menyebabkan obesitas, bisa osteoporosis, osteoartritis, asma. Ini sama ya kurang lebih, bisa obesitas, hiperlipid. Jadi endingnya akan ini.
Oke, terima kasih. Mungkin mungkin materinya itu nanti kita akan lanjut tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab mungkin saya kembalikan dulu ke Ustadz Holis. Baik, alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini informasi sangat penting ya. Kita dapat menghitung kebutuhan kita, kalori kita ya. Sebenarnya ketika kita hitung dengan usia itu akan berbeda ya. Dan itu ternyata ada hitungannya dan bisa cari di Google juga ini dok ya, untuk cara menghitung kalori dan mungkin kadang-kadang ribet gitu ya menghitung kalori. Tapi yang paling penting tadi itu defisit kalori itu yang memang jadi PR bagi kita semua ya. Saya sempat terinspirasi juga dengan teman yang gara-gara tidak makan nasi selama sebulan itu bisa turun berat badan 11 kilo, dok. Jadi memang dia hanya menghindari nasi gitu kan. Dia masih makan gorengan, masih makan yang lain gitu ya. Cuma nasi aja dia hindari, tidak bisa sehari-hari dia tidak makan nasi. Lumayan tuh defisitnya, mengurangi berat badannya. Dan saya mencoba selama sebulan ini melakukan hal serupa itu alhamdulillah juga dalam sebulan bisa turun 3 kilo gitu dok ya. Baik nih kita sharing ya, kita diskusi dan mungkin juga ada beberapa hal yang ingin ditanyakan bagi jemaah yang tentu punya eh, masalah dengan kesehatan, bisa juga salah satunya dengan bagaimana mencari solusinya dengan melihat berat badan kita gitu dok ya. Karena tadi obesitas itu ternyata menjadi faktor eh, memperburuk kesehatan, kondisi kesehatan kita. Baik Bu Dia, silakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dok, saya ini mau menanyakan ibu saya itu usianya 84 tahun. Sudah berapa tahun ya ini tuh apa pakai kursi roda terus gitu. Berat badannya tuh 83. Tingginya 156 ya. 105. Dan dulunya 160 tapi sekarang jadi lebih pendek gitu ya, lebih tingginya lebih berkurang gitu. Nah, bagaimana cara mengurangi berat badannya dengan kasus ibu saya kan tidak bisa olahraga ini ya karena kursi roda terus karena punya penyakitnya tuh osteoporosis, terus banget jantung, terus ya ada paru-paru juga gitu. Yang jelas tidak bisa banyak bergerak gitu loh. Bagaimana cara mengurangi itu? Karena kalau itu suka sesak gitu, suka sesak. Nah, dan susah orangnya kayak itu termasuk sudah dikurangi. Suka curi gitu, suka curi-curi. Bagaimana cara ininya lah, cara menurunkan berat badannya supaya tadi olahraganya seperti apa gitu. Itu mungkin sementara itu dulu, Dok. Makasih. Baik, makasih Bu Dia. Jadi ini gizi pada orang dewasa sehat sama gizi pada lansia itu beda. Gizi pada lansia, gizi pada orang sakit itu beda. Jadi perhitungannya pasti beda. Jadi kita harus memahami dulu bahwa metabolic basal rate-nya itu berbeda pada usia lanjut. Tadi kan di tabel digambarkan bahwa semakin usia semakin lanjut maka basal metabolic rate-nya itu semakin rendah gitu. Jadi kebutuhan kalorinya itu memang seharusnya semakin rendah karena perputaran ususnya, pergerakan jantungnya dan lain-lain itu tidak seaktif atau tidak seaktif pada usia produktif ya. Jadi tentunya kalorinya pasti harus lebih dikurangi gitu. Dengan aktivitas yang dia lebih banyak di kursi roda, jadi
saran saya itu lebih sering untuk diajak jemur keluar gitu. Kemudian ya dikasih aktivitas yang lain gitu. Yang bisa dia lakukan, menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya gitu. Kalau di apa namanya posisinya dia di kursi roda terus harus tetap digerakkan, Bu, gitu. Kalau misalnya contohnya orang stroke aja, dia harus tetap digerakkan supaya otot-ototnya tetap kontraksi. Supaya apa? Supaya ototnya itu berkembang. Jangan sampai dia duduk terus, akhirnya tentunya kakinya pasti lebih mengecil tuh. Kenapa? Karena otot kakinya tidak digunakan. Jadi sarannya ya yang gerakan kitanya nih yang sehat gitu. Kitanya yang sehat. Diolahragakan gitu, bukan dia yang diminta untuk olahraga. Jadi diolahragakan. Diolahragakannya gimana? Gimana caranya, Dok? Diolahragakannya dengan cara tangannya yang awalnya lurus ditekuk, lurus, tekuk, lurus, tekuk gitu. Berapa kali? Bisa 8 kali. Nah, 8 kali tekuk lurus itu kan dia kontraksi tuh, Bu. Nah, itu udah termasuk olahraga bagi lansia gitu. Jadi diajak bergerak gitu. Stroke dan itu ada pergerakan dari otot sehingga massa ototnya terjaga gitu. Jadi kalau misalnya contoh kalau kita mau lihat pasien-pasien dengan stroke itu kan dia tangan sama kakinya kecil sebelah tuh. Kenapa? Karena tidak digerakkan. Beda kalau misalnya pasien stroke atau pasien-pasien yang kronis lainnya itu dia di fisioterapi. Kalau dia di fisioterapi biasanya diajarkan untuk bergerak sehingga tidak akan beda jauh gitu karena dilatih terus. Jadi kita yang gerakin, Bu, gitu tangannya kita gerakin, kakinya yang menjuntai di kursi roda kita lurusin, kita tekuk lagi, kita lurusin, kita tekuk lagi gitu. Jadi apa namanya? Kita gerakin, Bu, intinya gitu. Kita yang gerakin. Mungkin bisa menjawab ya, Bu Dian ya. Jadi bantu digerakin aja, Bu, gitu. 8 kali, istirahat 30 detik atau sampai 2 menit, habis itu digerakin lagi. Kalau bisa 3 set gitu di satu gerakan gitu. Kakinya Jadi aktifnya juga ya, tungkai kakinya ditekuk lurus ditekukkan lurus. Iya, betul, Bu. Ditekuk, dilurusin, ditekuk, dilurusin gitu. Bukannya Gitu. dipoto di apa di Gimana, Bu? Nggak terdengar? Ya, makasih, Dok. Iya. Jelas ya, Bu. Terdengar. Makasih, Dok. Ya, baik, kemudian. Jadi caranya gitu. Terus Baik, tadi sebelum menanggapi ini ya, menanggapi masalah dia suka nyuri-nyuri makanan. Nah, kalau nyuri-nyuri makanan berarti yang mesti diet anggota keluarganya. Gitu. Kalau dia mencuri makanan gitu ya, nyuri lah istilahnya ya kalau kita di medis tuh. Suka nyolong nih bapaknya gitu. Dia apa namanya HbA1c-nya tinggi gitu. Itu misalnya gini, ada orang sakit gula gitu, waktu dia mau ketemu dokter, 3 hari mau ketemu dokter, itu dia diet itu. Diet gitu kan. Pas dicek ketemu dokter penyakit dalam, gulanya bagus gitu. Tapi dokternya periksa HbA1c. HbA1c itu dia track record gula selama 3 bulan belakangan. Jadi kok gula sewaktunya atau gula puasanya normal, tapi HbA1c-nya misalnya 13, 12 gitu. Nah, itu ketahuan gitu. Ketahuan kalau misalnya suka nyolong-nyolong. Nah, terkait masalah nyolong-nyolong berarti di keluarganya diet juga. Jangan ada makanan itu dong. Kalau nggak ada makanan itu, pasti dia nggak nyolong gitu. Berarti
disediain gitu. Bukan disediain ya, nggak sengaja disediain. Jadi disingkirkan aja Bu, diganti makanan yang sehat, misalnya tempe, misalnya tempe digoreng nggak apa-apa gitu. Nah, ini dok, apa tuh? Kalau karena beliau pakai kursi roda kan tidak bisa ini, suka nyari ke tuh kalau nggak pembantu ada kakak kasihan gitu kalau minta ini minta itu. Terus kalau ke pembantu tuh suka bilang ini, jangan bilang ke Nina, ke Iya. adik saya Iya Bu, betul. Jadi memang juga. kadang-kadang dilemanya seperti itu ya, dilemanya kalau misalnya kita jadi Dokter triknya kalau pada lansia itu aturannya ketat longgar Bu, gitu. Jadi gitu ya, jangan bilang sehari ketat, sehari longgar. Mau ketatnya sehari, longgarnya 2 hari boleh saya gitu. harus lapor. Saya juga harus makan gitu. Jadi kadang ada yang kita kasih gitu kan, kadang ada yang kita tahan gitu. Jadi pinter-pinternya kita membujuk aja, tapi jangan sampai kitanya capek sendiri. Nah itulah yang nggak boleh. Yang nggak boleh adalah anaknya kita yang ngerawat itu capek sendiri gitu, capek sendiri apa namanya ngingetinnya, capek sendiri mengawasinya gitu, akhirnya kita lepasin terus gitu, jangan. Tapi gimana caranya ketat longgar itu sehari kita kasih, sehari kita tahan. Kan ngambek nih hari Selasanya, Rabunya kita kasih gitu. Kamis kita tahan lagi gitu. Triknya gitu. Kalau kita tahan terus nanti ngambek. Nah, nanti masalah lagi, jangan. Jadi ketat longgar. Oh, kadang kita kasih 2 kali, hari Senin, Selasa, Rabunya kita tahan gitu. Entah kita umpetin, entah kita ini, tapi harus kerjasama nih gitu. Satu keluarga harus kerjasama. Namanya merawat orang sakit itu harus kerjasama. Gitu. Baik Dok, sebelum masuk ke sesi kedua ya, ke pertanyaan, silakan jamaah untuk menyiapkan pertanyaannya dan bisa di chat maupun raise hand. Kita simak dulu informasi komersial berikut ini ya. Pink salt berasal dari batu gunung yang hanya asin tanpa mineral lain selain NaCl. Zamira Salt diproduksi dari garam laut yang diuji secara klinis dan memiliki hasil laboratorium. Kekayaan mineralnya sempurna. Di pagi hari matahari bersinar, ku hirup aroma manis yang segar. Oh Nuna Premium Palm Sugar, rindu rasa pahit tak tersisa. Di setiap teh, kopi dan sarapan. So, beli dulu. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan.
Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muara Kuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di Pempek Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah. Baik, Bu Dian, silakan. Ya, terima kasih Ustadz Halis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dok, saya mau cerita dulu sebelumnya nih. Tahun 2004 saya beli saya kan memang pengen diet. Saya beli buku itu diet food combining yang karangan Andang Gunawan itu. 6 bulan saya ikutin itunya, program dietnya itu saya merasa badan saya tuh enak banget gitu. Saya kan biasanya kalau mau mens tuh ada PMS, sakit perut lah, pusing segala macam. Tapi itu dengan diet itu saya tuh nggak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba saya dapat mens aja gitu. Nah terus itu cuma 6 bulan, makanya tadi Ustadz Holis bilang sebulan nggak makan nasi turun 11 kilo. Yang saya suka dari food combining tuh jadi kita bisa semua makan semua kita makan, tapi ya itu nggak kalori sama karbohidrat nggak dimakan bersamaan gitu dok. Nah terus 2 bulan yang lalu saya ikut diet online defisit kalori, tapi ribetnya kalau umpama makan gitu ya, jadi sebelum makan kita foto nasinya tuh cuma 4 sendok, proteinnya ada, karbohidratnya ada, terus ada sayurannya juga, itu lengkap lah gitu. Cuma saya kan penggemar buahnya itu kalau umpama waktu itu kebetulan lagi musim mangga, saya makan mangga tuh harus buahnya itu dikurangin, katanya makannya tuh sedikit aja. Saya bilang wah nggak bisa nih kayak gini, akhirnya saya berhenti. Nah sekarang ini saya baru dapat dari Instagram diet melalui lewat mengunyah. Jadi saya juga belum ikut webinarnya, tapi dengan mengunyah secara halus itu katanya bisa menurunkan berat badan gitu. Karena riwayat kesehatan saya lumayan ini dok, kemarin tuh saya kontrol ke dokter jantung, bulan depan kolesterol saya dicek lagi gitu. Terus gulanya kemarin tuh biasa di bawah 100, udah mulai naik 150. Terus udah 2 kali di ESWL. Jadi tujuan saya diet sih ya supaya sehat aja gitu. Terus puasa Senin Kamis itu juga memang enak, membantu ke badan gitu. Kemarin sempat saya coba puasa Daud. Nah, puasa Daud itu juga enak gitu. Di badan saya merasa sehat gitu. Nah, pertanyaan saya itu yang diet melalui cara mengunyah itu apa memang bisa berpengaruh gitu terhadap tubuh kita gitu. Itu aja dok. Ya, yang pertama saya mau menanggapi masalah defisit kalori ya Bu. Defisit kalori sama food combining, sebenarnya food combining ini juga defisit kalori Bu, gitu. Food combining itu juga defisit kalori gitu. Jadi sebenarnya nggak ada diet yang nggak defisit kalori gitu, karena pada prinsipnya tubuh kita itu seperti itu. Secara fisiologisnya, kalau kalorinya over itu hasilnya akan disimpan dalam cadangan lemak di perut, di hati, dan di organ-organ visceral lainnya. Jadi sebenarnya mau apapun metode dietnya, sebenarnya itu akan berakhir pada defisit kalori gitu. Apakah itu secara sadar maupun tidak sadar gitu. Kemudian kalau bahas masalah mengunyah, itu sunnahnya memang mengunyah udah ada sunnahnya tuh. Betul. Nah, mengunyah itu ada proses yang pertama itu ada enzim gitu. Jadi kalau misalnya kunyah telan gitu melewati sebuah rantai
rantai pencernaan, yaitu amilase yang ada di dalam liur gitu. Itu sedangkan itu mengubah karbohidrat gitu loh menjadi hal yang mudah diserap menjadi nutrisi. Protein juga lebih mudah diserap menjadi nutrisi gitu loh. Jadi betul mengunyah itu akan mengefisienkan gitu gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi setuju dengan metode itu, metode diet dengan mengunyah. Tapi kalau ngunyahnya banyak juga nggak bisa juga, Bu, gitu. Jadi kita nggak boleh yang namanya diet itu kita gini. Makanya tadi saya bahas masalah dasarnya, dasar dietnya itu, pengetahuan tentang dietnya itu. Jadi saya rasa mau apapun metodenya, kalau Bapak Ibu sekalian mengerti dasar-dasar gizi, itu mau pakai metode apapun kena tuh. Mau pakai metode yang lagi rame sekarang tuh, namanya OCD gitu. OCD-nya Deddy Corbuzier gitu ya. Nah, kemudian lari ke intermittent fasting. Sebenarnya intermittent fasting itu kan udah ada di Islam itu. Kita puasa Daud itu kan intermittent fasting. Puasa Senin Kamis itu kan intermittent fasting gitu loh. Yang salahnya ya mungkin pas buka puasanya ya ugal-ugalan gitu. Tapi seugal-ugalan apapun itu waktu kita bulan Ramadan turun pasti loh. Iya kan? Iya. Kecuali sepanjang misalnya dari buka sampai ke sahur itu makan terus tuh gitu, nggak tidur-tidur gitu. Itu ya panjang juga kan durasi makannya gitu. Tapi kan kalau kita makannya buka puasa mau makannya banyak pun, terus sahurnya makannya banyak pun tetap turun loh gitu. Kalau misalnya kita di bulan bulan puasa ya gitu. Jadi kalau misalnya metode mengunyah gitu, tapi kalau ngunyahnya tetap kalorinya kebanyakan, pasti tetap aja dia tetap aja dia bakalan over kalorinya, akan juga naik berat badannya. Oke, sepakat kita nurunin berat badan kita itu utamanya buat sehat supaya tidak ada cadangan lemak di dalam tubuh sehingga menumpuk di organ-organ jantung, pankreas, ginjal itu kan memperberat kerja jantung juga gitu. Perlemakan di jantung, perlemakan di hati itu kan tidak baik gitu. Makanya utamanya kita sehat itu kalorinya sesuai gitu, itu untuk kesehatan jantung kita, kesehatan dari organ-organ vital kita juga. Oke. Nah, yang harus digarisbawahi di sini adalah diet tuh nggak boleh stres gitu. Diet tuh nggak boleh bikin kesel. Diet itu nggak boleh bikin sebel. Nah, kalau kita diet itu sebel, diet itu terpaksa, diet itu menyiksa, percaya 6 bulan beres tuh, gitu. Bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke-11, 12 gak lakuin lagi, gitu. Kalau misalnya misalnya contoh ya, Ibu udah nyaman di bulan ke-6. Enak tuh. Kenapa bulan ke-7 gak dilanjutin, bulan ke-8 gak dilanjutin, bulan ke-9 gak dilanjutin. Berarti ada hal yang dipaksa gitu di 6 bulan itu. Gitu. Nah, saya mengajak jamaah MKI itu untuk simple aja gitu. Simple kita makan normal aja makan gitu. Tapi coba food recall aja. Food recall selama 1 minggu. Kira-kira selama 1 minggu dari daftar makanan yang kita makan itu, barulah kita muhasabah diri. Oh iya, ternyata saya kebanyakan makan gorengan. Gitu. Oh ternyata iya, tiap hari saya makan lontong. Oh iya, ternyata tiap hari setelah ditulis-tulis itu ternyata saya makan ini. Oh iya, ternyata saya ngetehnya kebanyakan 3 kali. Oh iya, gula saya kebanyakan gitu. Oh iya, saya makan kuenya kebanyakan gitu. Nah, dari 1 minggu kita food recall itu, mengerti dulu nih apa yang selama ini kita makan, itulah baru kita bisa kena dietnya.
Nah, soalnya kita itu nggak self assessment dulu, tidak mentelusuri. Jadi kalau misalnya kita pakai bahasa akreditasi atau bahasa ISO dalam perusahaan, itu ada assessment dulu gitu. Nah, lebih baik itu sebelum diakses sama dokter, sebelum diakses sama ahli gizi, kita self assessment dulu gitu. Contoh suatu perusahaan mau diaudit gitu. Dia kan ada audit internal dulu, betul nggak? Baru ada audit eksternal. Jadi kitanya audit internal dulu gitu. Dengan cara apa? Food recall. Kalau bisa jujur, 2 hari belakangan kita ingat-ingat kita makan apa. Kalau kita susah, kita hitung sampai 1 minggu ke depan. Jadi caranya 2 hari mundur. Kalau nggak bisa 1 minggu maju dicatat. Habis itu bikin rulesnya nggak usah yang ribet-ribet. Rulesnya gampang-gampang aja. Rulesnya saya peraturannya gampang lah. Peraturannya saya nggak makan kue gitu. Pokoknya saya nggak makan kue gitu. Udah, nggak makan kue aja. Makan yang lain boleh nggak? Boleh. Makan kambing boleh. Makan apa boleh. Makan sate boleh. Makan gulai boleh. Makan yang lemak-lemak boleh. Tapi saya nggak makan kue gitu. Karena setelah saya lihat di daftar dosa, saya makan kue. Atau, saya nggak ini deh. Saya minum manisnya ternyata sehari itu 2 kali. Oke, saya peraturannya sehari cuma boleh sekali minum manis gitu. Jadi kalau udah hari itu minum manis, malamnya nggak minum manis lagi gitu. Jadi saya makan manis cuma boleh sekali gitu. Itu aja peraturannya yang singkat-singkat aja, jangan yang terlalu lebar gitu loh. Misalnya saya ternyata makan bakso seminggu 3 kali gitu. Oh ya udah saya maksimal 2 kali deh gitu. Jadi nguranginnya jangan ekstrim Bapak Ibu gitu. Terus targetnya cuma 0,2 kok. 0,3 kok seminggu. 0,2 tuh berarti kan sebulan 0,8 ya gitu. Separah-parahnya kita sebulan turun 0,5. Separah-parahnya kita turun 0,5. Kalau kita konsisten itu 6 kilo loh turunnya. Berarti yang berat badan kita yang awalnya 80 jadi 74. Apa nggak enak tuh gitu. Setahun dari 80 jadi 74. Padahal turunnya cuma 0,2 gitu atau 0,3 seminggu. Jadi jangan fokus pada berapa yang kita capai turun berat badannya, tapi fokus aja di target. Kalau Bapak Hekal bilang tuh daily activity gitu. Target daily gitu, bukan target value. Target value itu kalau dulu kita pernah dibahas sama Babe itu ada target value, ada target daily. Target value itu judgement orang. Oh, kurusan. Oh, berat badannya turun 30 kilo. Oh, berat badan 20 kilo. Nah, kalau kita fokus pada besaran targetnya 20 kilo, itu nggak akan berhasil. Kita fokus pada daily target atau weekly target kita. Weekly targetnya adalah turun 0,2 gitu. 0,2 kok simpel banget, 0,2 target 0,2. Kalau minggu ini ternyata sama, ya berarti minggu depan target 0,4 atau 0,3 gitu. Jadi sebulan ya targetnya ya 0,8, 0,5. 0,5 aja udah enak banget kok. Tapi caranya gampang. Caranya gini. Bapak Ibu ambil makanan. Nah, ambil nasi, jangan dikurangin semua kayak temannya Ustadz Holis. Nanti tersiksa. Itu percaya sama saya cuma sebentar. Nanti habis itu naik rebound. Kita maunya tuh kita hidup, kita atur pola makan kita itu nggak rebound Bapak Ibu. Jadi kita maunya itu berkelanjutan. Jadi caranya ambil makan 1 piring gitu. Ini
ada kayak pamalinya sih ya gitu. Apa gimana pamali ya? Kalau orang Sunda bilang teh, habis diambil nasinya dibalikin lagi, katanya kan nggak boleh ya gitu. Tapi nggak apa-apa, ambil nih satu porsi, seperempatnya balikin gitu. Itu ada psikologisnya tuh Bapak Ibu. Ambil nih kira-kira dari porsi kita full nih satu mangkok gitu. Kita kurangin seperempat, kira-kira lapar nggak Bapak Ibu? Enggak lah ya, Enggak. seperempat doang. Nggak susah lah ya, seperempat. Bisa lah seperempat. Gitu aja. Ambil seperempatnya, balikin lagi. Gitu. Caranya bukan gini. Caranya bukan ambil sedikit. Jangan. Percaya deh, ambil sedikit, nambah. Ini psikologis nih. Ambil sedikit, kita makan, pasti lapar. Aduh, mau ambilnya cuma dikit gitu. Jangan. Tapi ambil sesuai porsi kita makan kayak biasa. Habis itu kurangin seperempat. Balikin. Dah kenyang. Gitu. Nah, dah cukup. Nah, gitu. Jadi jangan ambilnya sedikit. Kalau ambilnya sedikit, kepala kita langsung stimulus negatif. Stimulusnya, dikit, lapar, gitu. Karena udah termindset bahwa, ini saya makan nggak seperti biasa nih, kurang. Pasti gampang lapar, gitu. Tapi beda cerita kalau kita kurangin seperempat. Tahu nggak Bapak Ibu, kurangin seperempat itu udah defisit kalori 200. Udah defisit kalori 200. Gitu. Tinggal tadi tambah olahraga minimal seminggu sekali aja. Jalan kaki 30 menit. Turun pasti 0,2, 0,3. Kurangin seperempat nasinya. Kalau gulanya cakep tuh yang indeks glikemik 35, boleh masuk tuh. Boleh gitu. Jadi kenapa yang indeks glikemiknya rendah? Karena indeks glikemik rendah itu daya serapnya itu lambat, jadi nggak gampang kita misalnya kekurangan energi karena dia slow release gitu ibaratnya. Pelan-pelan diserap tubuhnya, pelan-pelan, cadangan ya, jadi ngalir di darahnya tuh lama gitu. Jadi cadangan energinya itu banyak gitu loh. Makanya karbohidratnya karbohidrat yang kompleks ya. Jadi tipsnya food recall 1 minggu, habis itu bikin peraturan satu aja. Satu aja, misalnya gorengan, kalau misalnya ternyata makan gorengannya 1 minggu. Oke, saya nggak makan gorengan di hari Senin, Kamis, sama Sabtu. Di luar itu makan, nggak apa-apa. Nyaman dulu di situ. Nanti kan berat badan tuh turun tuh. Pas berat badan turun, enak juga ya. Nanti rules-nya nambah sendiri. Jadi nggak perlu ahli gizi kalau Bapak Ibu yang lagi nggak sakit ya, itu pemahaman aja, pemahaman bahwa ternyata saya itu kurang, kelebihan nih makan di sini nih, gitu, saya begini. Ternyata setelah kita cek selama 1 minggu, kita food recall, ternyata cukup nih berat badannya kita, cukup nih makan kita, ternyata kita kurang olahraga, ya udah olahraga. Olahraganya 1 kali seminggu boleh. Tadi kan di tabel 1 sampai 3, berarti 1 aja boleh kan? Boleh 1 gitu. Olahraganya berapa lama? 30 menit, 20 menit, 30 menit lah. Nggak usah deh 20 menit jalan. Dok, saya kan udah nyuci, nggak ngaruh. Jangan, nyuci bukan olahraga. Nggak ada di Olimpiade. Ya, Bapak Ibu. Jemur itu juga belum dipertandingkan. Jadi olahraga yang sudah dipertandingkan aja gitu. Jadi saya simpelnya begitu. Jadi olahraga itu ada asosiasinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menganggap olahraga nyuci itu adalah olahraga, tolong buat asosiasinya dulu, baru bisa diklaim olahraga. Gitu. Baik, mungkin itu saja ya. Luar biasa. Banyak nih multiple sclerosis bisa disembuhkan enggak? Autoimun bisa dikendalikan. Sembuh autoimun nggak bisa, sejauh ini belum. Bisa nggak sekarang stem cell
bisa mencapai itu gitu. Tapi stem cell belum bisa, maksudnya gini, teknologinya belum di-cover BPJS, itu permasalahannya itu. Kenapa? Karena payung hukumnya masih payung hukum penelitian sebenarnya stem cell itu, belum payung hukumnya, belum payung hukum terapi sebenarnya. Bisa nggak sembuh? Insya Allah bisa. Tapi ya tadi mungkin ada stem cell atau yang lain, karena itu autoimun ya. Dikontrol bisa, asal terkontrol gitu. Nah iya, autoimun itu dikontrol gitu. Imunitasnya dikontrol, bisa. Saya suka nimbang di rumah teman saya sama timbangan digital, tapi di rumah teman saya beda 1 kilo. Nah itu, timbangan sendiri aja, jangan timbangan orang. Dok, dulu zaman kuliah makan saya lebih banyak ngemil daripada makan nasi. Nah, coba cemilannya lihat nutrition fact-nya gitu. Daripada nasi, tidak kekurusan, tidak kegendutan. Nah, semenjak melahirkan, kenapa ya BB saya susah sekali untuk turun. Apalagi setelah usia kepala 3. Makin usia, makin turun metabolisme basalnya. Tadi kan udah lihat kan tabelnya seiring usia BMR-nya tuh makin rendah. So ya jadi kebutuhan kalorinya harusnya juga lebih turun dong gitu. Ada faktor hormon nggak? Ada faktor hormon, nggak apa-apa. Coba aja gitu. Teknik yang simple-simple aja. Teknik simple, kurangin 1/4, rules-nya 1, udah cukup. Olahraga 1. Jadi rules-nya MKI, rules-nya gampang. Kurangin nasi 1/4, olahraga minimal 1 kali, kemudian buat peraturan 1 untuk diri sendiri yang tidak menyiksa diri gitu. Contohnya saya tidak makan minuman manis kemasan. Udah itu doang. Ya rules saya cuma 1. Rules diet saya cuma 1. Tidak minum minuman manis kemasan. Saya minum es teh nggak di warteg? Minum. Karena itu bukan kemasan. Kok dokter ngawur sih? Biarin. Saya rules-nya tidak minum manis kemasan. Soalnya es teh itu tidak dikemas. Es teh itu dibikin. Jadi saya bilang nggak apa-apa. Karena waktu saya food recall ternyata saya minum kemasannya sering tuh waktu saya over banget berat badannya. Jadi saya rules-nya cuma 1. Bapak Ibu cari rules masing-masing 1 ya. Udah simple aja. Sama-sama kita bulan depan lihat timbangan kita turun 1 kilo sama-sama. Amin. Boleh. Jadi PR semua nih berarti dok ya. Sama-sama mencatat. Silakan laporan ke siapa nih ya? Mungkin Bunda Nadia yang pengen memang sedang diet, sedang ingin mengurangi berat badan. Kita lihat dari dokter Piti kasih tantangan, catat hari ini BB-nya berapa, dan kita mungkin di pertemuan bulan depan kita coba kaji lagi siapa yang BB-nya turunnya lebih banyak itu dapat hadiah gitu dok ya. Hadiahnya dari Bunda Nadia nih, oh Nuna nih, Insya Allah. Alhamdulillah, masyaallah, makasih sekali ini inspirasi pagi yang luar biasa. Dan benar sekali nih dok, rebound itu pernah juga saya alami nih. Saya dulu sempat kena GERD dan dietnya ketat, ekstrim gitu ya. Bisa menurunkan berat badan sampai 12 kilo dalam 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Setelah enakan, ya gitu, kembali lagi ke selera asal gitu ya. Waduh, nasi padang enak juga gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi kita untuk sama-sama ya memperbaiki diri, karena kesehatan sesungguhnya adalah bagian dari syariat dok ya. Karena kalau Al-Quran menegaskan kulu wasru wala tusrifu gitu ya, makanan dan minuman, dan jangan berlebih-lebihan. Rule-nya begitu aja, jangan berlebihan. Dan kalau saya lihat tadi ada yang mengatakan soal mengunyah itu yang banyak, memang tidak, saya cari-cari hadisnya memang nggak ada dok. Mengunyah, Rasulullah mengunyah berapa kali, 30 apa 20, 30, tidak ada hitungannya yang pasti. Cuma Rasulullah memang pernah menjelaskan dalam sebuah hadis Nabi itu adalah kecilkan apa namanya tanganmu ketika mengambil nasi, karena waktu itu tidak ada sendok ya. Terus kemudian baguskan kunyahannya. Jadi cuman itu Rasulullah memesankan, membaguskan kunyahan itu ya berarti jangan cepat-cepat ya. Karena ajalatu minas sultan dalam sebuah hadis Nabi, karena tergesa-gesa itu adalah bagian dari setan. Jadi ketika kita makan dengan lambat, tenang gitu kan ya,
Maka itu bagian dari kita sebenarnya lebih cepat kenyang ya dok ya. Kalau dengan makan santai, kemudian tidak terburu-buru, justru kalau yang terburu-buru itulah yang menjadi faktor masih lapar terus gitu. Akhirnya nambah lagi nasinya, nambah lagi nasinya. Itulah yang menjadi penyebab barangkali kenapa kita overweight gitu ya, atau obes karena memang kalori yang masuk lebih baik daripada kalori yang keluar. Jadi tidak ada defisit kalori. Baik, Masya Allah hampir jam 7 Ustaz. Dok. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi dan ini temanya sangat menarik dan bisa di-share mungkin slide-nya atau informasi-informasi terkait dengan apa namanya tadi yang berkaitan dengan bagaimana kita sehat dan langsing sehat ya. Yang penting di tahun 2025 ini menjadi sebuah resolusi bersama tentunya karena sehat menjadi faktor untuk memperbagus ibadah kita. Orang yang sehat tentu akan lebih bisa beribadah lebih baik lagi ya. Justru sebaliknya orang yang sakit tentunya akan tidak bisa maksimal beribadah. Kalau niatnya karena Allah, tentu mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mencapai target-target. Tadi kata Dr. Vicky, targetnya harian aja atau mingguan, kemudian biar nggak stres, kasihlah pantangan-pantangan itu yang memungkinkan kita untuk bisa mentaatinya. Salah satunya jangan makan minuman kemasan, jangan juga mungkin tadi makan melebihi satu piring gitu ya, atau mungkin nasinya dikurangi gitu kan. Mudah-mudahan dengan itu salah satunya cara kita meringankan atau memperbaiki tubuh kita hingga sehat. Baik, sebagai pesan terakhir dok, mungkin ingin disampaikan apa nih untuk resolusi sehat di tahun 2025 ini? Ya, intinya kita sama-sama yuk kembali ke ideal. Ideal itu nggak ada target berat badannya nggak ada. Ideal itu tergantung diri kita sendiri gitu, bukan tergantung orang. Jadi ideal itu kita yang ngerasain sendiri, caranya gampang, caranya kita jalan tuh ngos-ngosan nggak. Kalau jalan tuh ngos-ngosan berat badannya berarti lebih. Kalau misalnya udah usia di atas 40, kalau misal lututnya naik tangga terus jalan kaki itu lututnya sakit, berarti berat badannya emang harus dikurangin. Itu aja parameternya gitu. Kalau misalnya lari gampang ngap gitu, berarti turunin berat badan gitu aja. Jadi nggak usah terlalu apa namanya berpatokan sama angka. Terus tadi hitung-hitungan kalori itu nggak usah terlalu dihitungin banget. Tinggal rulesnya tadi kurangin aja asupan gula sih sebenarnya. Habis itu nasinya dikurangin, olahraganya sekali aja seminggu, nggak ada tuh 3 kali 4 kali. Kalau ada mah jago lah kalau misalnya 3 kali 4 kali seminggu, sekali aja seminggu apa-apa. Hari Minggu jalan keluar ke taman, bawa jalan. Kalau bisa olahraga seminggu 5 kali mah keren itu mah. Ya seminggu aja sekali sepeda ya, sepedaan tuh boleh. Yang kemarin kayaknya udah pernah punya kebiasaan sepedaan gitu, saya lihat udah foto-foto pakai sepeda ini. Apa namanya? Ketua pembina kita nih. Sepedaan lagi lah gitu. Untuk Terus pembina PSK juga ya? Hah? Waduh. Turunin dikit lah, dikit aja gitu. Kalau dikit-dikit tuh nggak bakal nyiksa kok gitu. Sama rules pribadi aja, rules pribadinya apa? Rules pribadi itu nyeleneh boleh gitu. Saya makan kambing sebulan maksimal 4 gitu. Bagi orang, oh aneh. Lah dia nggak tahu kita makan kambingnya 10 kali sebulan gitu kan, nggak tahu kan. Ya, rules masing-masing aja. Dan simple dan cuma satu. Itu aja, Tat. Gimana ada yang dikomentari, Ustaz Selo? Masih kayak frekuensi radio? Sama? Masih? Masih. Masih. Bahagia sekali ya. Yang penting bahagia ya. Yang penting bahagia, betul. Insya Allah, tabarakallah. Oke, jamaah yang dimuliakan Allah, kita catat ya berat badan masing-masing dan kita punya target. Kata dokter Pigi cuma 1 kilo aja. Nanti di pekan depan, di bulan depan kita coba testimoni masing-masing dan apa yang dilakukan. Yang masih kesulitan tentu ini tidak ada tekad berarti ya. Nah, dengan mudah sih kalau cuma 1 kilo
ya turun-turun lah, biar nggak kayak frekuensi radio kata Ustaz Selo katanya. Berapa frekuensi radionya? 108 per koma berapa? 102,3 itu bukan kilogram. Itu radio apa itu? Radio Kalau dulu Prambors, kalau sekarang kilogram nggak tahu itu. Masya Allah, tabarakallah. Yuk kita sama-sama menyehatkan diri kita dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah sangat sederhana, makan tidak berlebihan, minum tidak berlebihan gitu ya. Kemudian malah sepertiga yang cocok itu mungkin kalau dalam perut, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara gitu ya. Kalau Rasulullah begitu ininya, aturan prinsip lambungnya sangat sederhana begitu, dan mudah-mudahan kalau kita sudah melakukan itu, apalagi di tengah dengan puasa-puasa sunnah, tidak susah untuk menurunkan berat badannya. Mudah-mudahan Allah sehatkan, sebagaimana doa kita di tiap pagi dan sore, Allahumma afina fi badanina ya. Ya Allah, sehatkanlah badan kami semua, terutama nih jamaah yang hadir di sini. Mari kita sampaikan inspirasi sehat ini untuk jamaah yang lain yang mungkin belum hadir. Ada di channel YouTube-nya ya, Majelis Keluarga Indonesia, dan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupakan untuk sehat juga salah satunya dengan bersedekah, karena memang sedekah itu jadi wasilah amal soleh yang banyak sekali testimoni orang yang telah melakukan sedekah kemudian menjadi lebih sehat, karena orang yang senang berbagi hatinya bahagia, dan orang yang bahagia tentu akan membuat tubuh kita lebih baik lagi, meningkatkan imunitas, dan itulah secara teoritis tentu keberkahan Allah. Lebih dari itu, Allah akan melimpahkan keberkahan bagi orang-orang yang istiqamah dalam bersedekah dan beramal soleh, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah itu. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا